Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Hidayatul Rahmah bersama teman saya Amelia dan juga Mbak Ahmad Fakih akan menyampaikan materi kami yang berjudul elemen dan fungsi komunikasi massa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu elemen komunikasi massa. Elemen komunikasi massa ada 8. Yang pertama komunikator, yang kedua khalayak, yang ketiga data atau konten, yang keempat media, yang kelima gatekeeper, yang keenam feedback, yang ketujuh filter, dan yang terakhir ada noise. Kita masuk ke elemen yang pertama, yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak atau orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Dalam konteks media massa, komunikator ini biasanya adalah sebuah institusi atau lembaga. Kemudian elemen yang kedua adalah khalayak atau komunikan. Khalayak itu adalah mereka yang mendengarkan atau menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam konteks media massa, komunikasi massa ini, khalayak bersifat meluas dan tidak dalam satu tempat yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan media, yang termasuk media adalah elemen yang ketiga, yaitu bisa berupa media cetak atau media non cetak. Media cetak bisa terdiri dari koran atau majalah. Lalu media non cetak bisa televisi, radio, kemudian sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang keempat ada data atau konten. Data atau konten adalah isi atau pesan, informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada sang komunikan. Sebagai contoh, penyiaran berita di televisi. Di sini yang berperan sebagai komunikator adalah mereka yang menyampaikan pesan, yaitu lembaga itu sendiri, lembaga stasiun televisi tersebut. Kemudian sang komunikan atau khalayak adalah mereka yang mendengarkan atau menerima pesan tersebut. Kemudian media yang digunakan adalah televisi. Kemudian data atau konten adalah informasi yang disampaikan oleh sang komunikator tersebut. Kemudian elemen selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada yang Ahmad Fakih. Saya persilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya terkait dengan elemen-elemen komunikasi massa. Yang berikutnya adalah gatekeeper. Gatekeeper merupakan sekelompok orang yang menjaga arus informasi. Di sini yang dimaksudkan adalah sekelompok orang itu menjaga arus informasi agar sampai kepada khalayak tanpa adanya motif-motif tertentu di baliknya. Terus yang berikutnya adalah filter. Apakah filter ini? Filter adalah sudut pandang para khalayak untuk menerima informasi tersebut. Filter bisa dikatakan sebagai kacamata khalayak untuk melihat isi dari informasi yang disampaikan. Ini terkait dengan psikologi, budaya, ataupun sejarah yang ada di penerima pesan atau di khalayak itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah noise. Noise ini merupakan gangguan komunikasi massa. Noise ini bisa ada dua, bisa terjadi di luar ataupun di dalam. Noise yang terjadi di dalam yaitu bisa seperti gangguan jaringan, gangguan komunikasi, ataupun tipe-tipe yang biasa terjadi di media cetak. Dan gangguan yang ada di luar itu sendiri mungkin perbedaan pemahaman antara komunikasi yang disampaikan dan komunikan yang menerima informasi tersebut. Bisa juga ketika komunikan yang menerima pesan tersebut diganggu oleh anaknya yang sedang bermain ataupun diganggu oleh suara-suara bising yang menghambat komunikasi itu diterima oleh komunikan dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Dalam kasus komunikasi massa, feedback disampaikan oleh komunikan melalui kritik atau saran yang ditujukan oleh lembaga atau komunikator media massa tersebut. Selain itu, feedback juga bisa berupa dampak sosial yang diterima masyarakat atas informasi yang diberikan oleh komunikator. Contoh, ketika komunikator berhasil melakukan persuasi melalui media massa, maka massa akan mempercayai atau akan menerima komunikasi itu dan mengikutinya karena massa akan secara otomatis terpersuatif oleh informasi yang diterima dari komunikator. Seperti itu.
Mungkin sudah cukup untuk ciri-ciri untuk elemen-elemen komunikasi. Saya kembalikan ke koordinator. Baik, terima kasih kepada teman saya Gamal Ahmad Fakih yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa tentang elemen komunikasi massa. Materi selanjutnya yang akan dibawa oleh teman saya Amelia yang berjudul fungsi komunikasi massa. Kepadanya saya persilahkan. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa pada umumnya itu sama dengan komunikasi pada umumnya. Tapi di sini dilihat dari sudut massa gitu ya. Di sini saya akan menyampaikan 4 fungsi komunikasi massa, yaitu 1. Fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi mempengaruhi, dan yang keempat yaitu fungsi hiburan. Yang pertama, fungsi informasi, artinya yaitu media di sini memberikan informasi kepada khalayak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Mereka bisa memperoleh informasi dengan melihat ataupun membaca ataupun mendengarkan koran. Yang kedua yaitu fungsi mendidik ataupun pendidikan, dan dimana dengan media massa kita bisa melihat ataupun mendengar, dan di dalamnya itu terdapat nilai ataupun kode etika yang bisa untuk para khalayak belajar gitu loh. Yang ketiga yaitu fungsi mempengaruhi. Dengan adanya media massa, baik berupa media cetak ataupun non cetak, itu khalayak bisa terpengaruh. Misalnya melihat iklan, nah, mereka bisa terpengaruh untuk membelinya ataupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu fungsi hiburan. Dengan adanya media massa, khalayak bisa terhibur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.